Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, dari ragam olahraga yang ada di Indonesia, longboard bisa menjadi salah satu alternatif dalam berolahraga. Seperti yang dilakukan salah satu komunitas longboard yang ada di Indonesia. Longboard Indonesia itu makin berkembang, makin banyak yang minat dan makin bisa dilihat sama pemerintah kalau olahraga ini juga berprestasi. Kira-kira kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Yuk, langsung saja kita temui. Hai viewers, gue Jessica, pengurus LGCI di Jakarta. Hari ini ada latihan bareng di GBK, di G3 sama cewek-cewek LGCI. Kita samperin yuk! Hai guys, halo. Nah viewers, di sini ada Tina, ada Era, ada Kak Nana, ada Mega, ada Kak Dina. Mereka semua adalah bagian dari LGCI. Udah siap latihan hari ini guys? Siap dong. Ayo kita latihan, let's go. Komunitas ini terbentuk dari tahun 2011 pada tanggal 28 Agustus. Visi-misinya komunitas ini sebenarnya cewek-cewek yang nggak bisa main skate bisa diiniinnya ke longboard sebenarnya. Emang feelnya hampir sama sih, sama juga kayak kalau nggak bisa main surfing, kita bisa main surfing di darat. Lebih kayak gitu sih, biar lebih kayak ngumpul-ngumpulnya cewek-cewek semua gitu. Yang membedakan longboard sama skateboard itu sebenarnya dari bentuk papan sama ketebalan papannya sih. Sebenarnya semuanya overall sama, cuman dari tempat mainnya, cara mainnya berbeda juga. Dari komunitas sendiri, karena udah ada beberapa orang yang berbeda daerah, tapi kita selalu keep kontak tuh dari grup WhatsApp kayak gitu. Terus karena seiring berjalannya pandemi ini belum kelar-kelar, jadi kita kadang-kadang suka mengadakan giveaway gitu di akhir tahun. Tapi kalau nggak pandemi, biasanya kita sering adain lomba sih dari kita untuk kita sendiri kayak gitu. Sebenarnya udah ada sih, termasuk saya sendiri, saya udah pernah wakilin untuk Indonesia di SEA Games 2019 kemarin di kategori downhill. Tapi kalau untuk event sekarang ini belum ada sih.
Kalau untuk aku sendiri, aku udah sampai main pernah di Barcelona juga, tapi ya itu ibaratnya cuman kayak buat naikin mental breakdown sih, karena aku seneng banget di situ bisa main sama pro-pro dunia dan kenal sama pro-pro dunia kayak gitu. Kalau menurut saya sebenarnya karena udah banyak banget yang main longboard dan itu ada di segala umur gitu, dari yang muda sampai yang tua tuh ada main longboard. Tapi untuk di Indonesia sendiri ini pemerintah tuh kurang ngelihat kita gitu loh, karena sebenarnya banyak juga talenta-talenta yang ada di longboard ini sendiri gitu. Nah viewers, di sini kita lagi latihan balancing badan ya, core-nya. Jadi biar tahu nih amannya gimana. Mereka lagi latihan untuk balancing dancing sih, tapi bisa berguna juga untuk pada saat di atas papan. Nah kayak gini nih contohnya viewers. Nama saya Tina, saya bergabung di Longboard Girls Crew Indonesia sejak tahun 2016. Sebenarnya aku gabung sama Longboard Girls Crew ini memang sekarang udah sampai 5 tahun, dan waktu itu karena penasaran, karena yang main skate biasanya kan laki-laki, ternyata di Indonesia sendiri kita ada komunitas untuk cewek-cewek atau yang suka surfing ataupun skating, ataupun kalau kita biasanya longboard. Spesialis aku sukanya dancing di atas papan. Biasanya sih ya seperti yang kalau kita lihat nggak populer gitu di sosial media tuh, banyak artisnya kayak Hyojo itu dia narinya di atas papan sih, ada step-stepnya yang simple-simple, terus jadi kita kelihatan seperti nari di atas papan. Kesulitannya kalau main longboard itu lebih pas awal, kita pertama kali mencari keseimbangan. Nah kalau yang belum biasa pastinya kita ada rasa tuh pengen jatuh, tapi dengan seringnya kita latihan ya pokoknya rutin, nanti kita tahu badan kita ataupun otot-otot kita tuh tahu kapan jatuhnya yang benar, atau kapan kita harus ke kiri, kapan atau harus kanan, itu nanti otot-otot kita akan tahu kok. Untuk inspirasi aku main longboard dancing itu, memang pada saat itu aku pernah ngelihat ya ada yang jago dancing tuh, aku tuh pengen banget, karena aku sendiri selain dancing di longboard, aku juga dancer. Nah, pengen juga mau kombinasi gitu skill nari biasa bisa di atas longboard. Nah viewers, aku mau jelasin sih di sini apa aja yang dibutuhin untuk main longboard. Yang pertama safety gears, kayak helm itu perlu, terus ada elbow pad sama knee pad. Kebetulan aku nggak bawa elbow padnya sama temanku. Nah itu tuh penting banget dalam main longboard ya. Safety gears itu penting banget. Terus di sini aku juga mau kasih tahu kalau ada berbagai papan yang berbeda. Kalau aku sendiri ini untuk spesialis downhill, jadi dia emang lebih kecil, terus lebih agresif sih. Nah di sini ada papan dancing. Papan dancing itu lebih panjang dan lebih fleksibel. Jadi dia gimana caranya tetap bisa nari-nari atau loncat-loncat di atas papan sambil jalan. Nah ini temenku yang emang kebetulan spesialis dancing. Aku sendiri spesialis downhill. Untuk pemula, sebelumnya kalau memang belum pernah nyobain longboard, biasanya kita tuh selalu taruh kaki di atas. Habis itu nanti kalau misalkan udah jalan, kaki mana duluan yang turun, itu biasanya kaki jadi tumpuan. Nah di situ kita bisa tahu kaki mana yang bisa jadi tumpuan antara kaki kanan atau kaki kiri. Kebetulan di sini aku kaki kiri. Nah habis itu
setelah udah bisa di atas papan, biasanya kita ngajarin jatuh, cara jatuh yang baik tuh kayak gimana. Kita pasti selalu gunain knee pads ini untuk ngelindungin lutut kita, kayak gitu. Nah, kalau mau berhenti, kaki belakangnya bisa diturunin pelan-pelan, kayak gitu.